Bab 1451, Tantangan Ekstrim Liu He. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Jadi saya pikir sebagian besar pemain sekarang memilih metode lompatan yang lebih konservatif. Faktanya, mereka menunggu untuk melihat peringkat akhir lompatan pertama. Saya percaya bahwa ketika peringkat lompatan kedua dan situasinya menjadi jelas, itulah saatnya. Ketika para pemain benar-benar perlu bekerja keras. Terkadang bersikap konservatif tidak berarti menyerah, hanya saja setiap orang masih menunggu kesempatan yang lebih baik. Petik 2. Ternyata begitu. Tampaknya para pemain harus memiliki taktik mereka sendiri ketika berhadapan dengan taktik final dan passing. Mari kita nantikan pertandingan berikutnya, yang akan lebih seru. Yin Hao tidak meminta bantuan Zhang Yu di sini. Meskipun dia mengira dia adalah tipe orang dengan kualitas psikologis yang buruk ketika dia melewati pertandingan, dia tidak mengatakan dia tidak termotivasi ketika dia tidak mengatakannya. Bagaimana mengatakan pertandingan provinsi adalah ujian 4 tahun yang langka? Jika Anda melewati final tanpa perasaan, Yin Hao merasa bahwa 4 tahun ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, dia masih ingin mencoba mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menantang hasil yang kuat, dan akhirnya itu tidak cukup, lalu membiarkan Zhang Yu membantu dirinya sendiri untuk membuka plug-in terlambat. Sebelum Yin Hao bermain, hanya satu dari pemain sebelumnya yang melewati garis passing, yang membuat tekanan Yin Hao jauh lebih sedikit. Yin Hao tahu bahwa kualitas mentalnya rata-rata, dan dia terlalu agresif dan mudah melakukan pelanggaran. Jadi dia bermaksud untuk belajar orang lain untuk mengadopsi taktik Kanban yang konservatif, agar tidak membuat kesalahan dan gagal mencapai hasil, tekanannya akan lebih besar. Yin Hao adalah salah satu pemain tuan rumah. Setelah bermain, dia secara alami menunjukkan popularitas yang tinggi. Tentu saja, dia juga merasakan antusiasme para tetua kampung halamannya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus tampil baik kali ini untuk menghindari kehilangan cinta para tetua kampung halamannya. Yin Hao berpikir dengan sangat baik, mencoba menyesuaikan mentalitasnya agar tidak gugup, tetapi ketika wasit memberi isyarat bahwa dia bisa memulai, dia tiba-tiba menjadi gugup lagi. Yin Hao memarahi dirinya sendiri karena tidak berguna, sambil mencoba menyesuaikan emosinya lagi. Untungnya, kali ini dia mengadopsi metode lompatan Kanban yang lebih konservatif, yaitu, selama akselerasi, saat papan lepas landas mendekat, dia dapat menyesuaikan jumlah langkah dan jarak langkah kapan saja. Yin Hao menginjak papan dengan akurat pada tendangan terakhir, tetapi karena fase akselerasinya terlalu konservatif, kayuhan di papan tidak terlalu kuat, dan dia hanya melompat dari 7 meter dan 13 dalam hasil efektif. Peringkat kedua dari bawah, ini juga membuat Yin Hao sangat tertekan, dan hanya kembali ke tempat istirahat dengan tepuk tangan dari penonton. Karena para pemainnya kebanyakan konservatif, hasil lompatan pertama umumnya tidak tinggi. Skor Liu He dalam permainan passing adalah 7 meter, 38, peringkat di 5 terbawah. Liu He adalah pemain langka yang tidak melewati kompetisi. Sebagai juara populer sebelumnya, Liu He juga merupakan salah satu pesaing kuat untuk medali emas. Namun, pembunuhan tak terduga dari Ma Ping dan Zhang Yu membuat panas kejuaraannya menurun tajam. Liu He, yang telah mempersiapkan diri untuk pertandingan provinsi untuk waktu yang lama, tentu saja tidak mau mengakui bahwa dia telah berubah dari unggulan nomor 2 menjadi unggulan nomor 4, jadi dia juga bermaksud menggunakan lompatan ini. Untuk membuktikan kekuatannya, Liu He tahu bahwa jika dia tidak bertarung dengan kemampuannya saat ini, akan sulit untuk bersaing dengan Ma Ping. Pada saat yang sama, bakat Ma Ping dan Zhang Yu membuat Liu He merasakan krisis. Kekuatan utama tim provinsi terbatas. Saya telah memperoleh sesuatu dalam kompetisi ini. Saya khawatir bahwa dalam kompetisi utama tim provinsi, sulit untuk menahan pengepungan para master seperti Ma Ping dan Zhang Yu. Oleh karena itu, agar dia bisa memenangkan medali dan mempertahankan posisi tim utama tim provinsi, dia harus berusaha mati-matian. Namun, Liu He tahu bahwa bahkan jika dia menang melawan Ding Hong, jumlah menang atau kalah adalah 5 atau 5. Jika dia melawan Ma Ping dan Zhang Yu, dia takut kemungkinannya akan jauh lebih rendah. Oleh karena itu, di final ini, Liu He telah memilih untuk membuang semua uangnya. Keberhasilan menjadi kebajikan. Fan Yangdao, pelatih Tian.
Sekarang yang siap memulai adalah Li Yuhe dari tim provinsi. Apakah menurut Anda sebagai salah satu pemain utama tim provinsi, Li Yuhe akan memilih strategi yang lebih agresif atau konservatif kali ini? Tian Lei berkata, sebenarnya, kepribadian Li Yuhe masih merupakan orang yang relatif stabil dan konservatif. Namun, saya rasa dia tidak akan memilih taktik yang lebih konservatif kali ini. Karena pertandingan tingkat provinsi ini dapat dikatakan sebagai ajang kumpul para master, para pemain utama tim provinsi. Dengan kata lain, ini bukan hanya masalah kepemilikan medali, tetapi status tim provinsi juga akan terpengaruh oleh pertandingan ini. Kecuali jika itu adalah pemain yang tidak bersemangat, dalam hal ini, Anda harus mengeluarkan seluruh kekuatan Anda untuk bertarung sebentar, sedangkan untuk hasilnya, itu tergantung pada siapa yang memiliki kualitas psikologis dan kemampuan menahan stres yang lebih baik. Jadi, saya pikir lompatan Li Yuhe, mungkin lompatannya untuk menantang dirinya sendiri. Fan yang tertawa, tampaknya dalam profesi atlet ini, intensitas persaingan jauh lebih dari yang kita bayangkan. Oke, Li Yuhe dan para pemain siap untuk memulai permainan, mari kita alihkan kamera kembali ke lokasi permainan. Li Yuhe menurunkan lengannya, mengatur napasnya, mulai berakselerasi perlahan, lalu semakin cepat dan semakin cepat. Sebenarnya, ia berakselerasi sepenuhnya berdasarkan perasaan, penyesuaian dan keraguan apapun akan memengaruhi hasil akhirnya. Terus terang, kali ini adalah tantangan ekstremnya, dan itu juga harus menjadi yang paling ekstrim. Jika lompatan pertama tidak berhasil, dengan penurunan kebugaran fisik kemudian, hampir tidak mungkin untuk menantang untuk hasil yang lebih baik, jadi Li Yuhe merasa seperti ini juga mengerahkan semua upaya. Setelah Liu dan Papan, mereka terbang jauh dan akhirnya jatuh ke bunker. Pada saat ini, Li Yuhe tidak ingin melihat skornya sendiri, tetapi berbalik untuk melihat wasit di sebelah papan loncat, karena jika dia melakukan pelanggaran sekarang, tidak masuk akal untuk menjadi lebih baik sekarang. Untungnya, wasit mengangkat bendera putih untuk menenangkan hati Li Yuhe. Kemudian dia berbalik untuk melihat tanda di sebelah bunker. Ketika dia memastikan jarak perkiraan, dia berteriak dengan gembira. Staf tim pengukuran segera memulai pengukuran jarak. Li Yuhe juga berdiri di samping papan skor elektronik dan menunggu dalam hati. Beberapa saat kemudian, serangkaian data ditampilkan, 7 meter dan 61. Li Yuhe melompat keluar dengan gembira dan berteriak. Dia seharusnya tahu bahwa skor terbaik pribadinya selama pelatihan adalah 7 meter dan 54. Saya tidak berharap untuk menyegarkan skor terbaik pribadinya kali ini, tetapi dia memecahkan perlombaan lewat Yuma. Untuk rekor provinsi yang baru saja dibuat Ping, itu adalah kesuksesan yang tak terbayangkan bagi Li Yuhe. Penonton juga bertepuk tangan saat ini. Xia Zheng menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tidak menyangka pemain ini tampil bagus. Pada 7 meter dan 61 meter, itu cukup bagus dalam standar tingkat pertama. Sun Jingfu tersenyum dan berkata, meskipun pria ini tampil cukup baik, dia berjuang terlalu keras. Dari akselerasi ke papan atas, itu bisa dilihat dari perasaannya. Jika Anda mengatakannya dengan jelas, Anda beruntung. Anda membiarkannya melompat lagi. Dia pasti tidak bisa melompat keluar dari prestasi ini. Xia Zheng tersenyum dan berkata, keberuntungan sebenarnya adalah demonstrasi kekuatan. Terkadang ketika Anda memiliki kekuatan dan tidak beruntung, Anda mungkin tidak dapat memperoleh sesuatu dalam permainan. Sun Jingfu tersenyum dan berkata, tetapi masalahnya ada di depan kekuatan absolut. Keberuntungan hanyalah cara untuk mati dan berjuang. Lihatlah, jika Maping melompat sebentar, itu benar-benar akan mengejutkan semua orang. Tampaknya status Li Yuhe sangat baik hari ini. Lompatan pertama berhasil memecahkan rekor provinsi. Pelatih Tian, sebagai pelatih kepala tim provinsi, saya yakin melihat pemain utama dalam tim memiliki penampilan yang luar biasa. Saya pasti merasa sangat berbeda. Ayo. Petik 2. Ini tentu saja dapat dikatakan bahwa lompatan Li Yuhe sepenuhnya menunjukkan keterampilan dasar yang kuat dari seorang pelompat jauh. Anda harus tahu bahwa metode lompatan perasaan bertarung ini tampaknya sederhana, tetapi itu berasal dari pelatihan keterampilan dasar para pemain ribuan kali. Bagaimanapun, Li Yuhe adalah pelompat jauh yang sangat berbakat. Dia dapat menahan tekanan dan melompat dengan hasil yang sangat baik. Jadi dia harus tetap memberi selamat padanya. Mari kita ucapkan selamat kepada Liu dan para pemain bersama-sama.
Saya berharap para pemain berikutnya juga dapat bermain dengan baik dan mempersembahkan permainan yang lebih menarik untuk semua orang. Liu dan lompatan pertama memecahkan rekor provinsi mapping, yang benar-benar membuat sebagian besar pemain merasa sedikit terkejut, dan pada saat yang sama membuat Huo Xingye yang datang ke lapangan berada di bawah tekanan. Huo Xingye, sebagai unggulan ketiga dari tim provinsi, juga merupakan salah satu pemain yang paling populer. Dan di babak pertama permainan passing, hasilnya juga memimpin untuk waktu yang lama. Namun yang tidak ia duga adalah situasi tiba-tiba berubah tiba-tiba. Beberapa orang memecahkan rekor provinsi terus-menerus. Belum lagi kedua rekan setimnya juga tampak telah mengalahkan darah ayam, dan kemudian bermain dengan luar biasa. Sebagai unggulan ketiga dari tim provinsi, ia malu menjadi tren penonton senior. Tentu saja, Huo Xingye tidak rela menjadi seperti ini, jadi ia harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bertaruh. Sebagai pelompat jauh profesional, Huo Xingye tahu bahwa Liu dan taktik yang setara juga harus diadopsi untuk mencapai hasil dalam situasi ini. Namun, taktik orang-orang tampaknya mudah dan sulit digunakan. Ini membutuhkan tidak hanya kualitas fisik yang kuat, tetapi juga kualitas psikologis yang kuat. Meskipun Huo Xingye tidak yakin bahwa Liu He berada di depannya, ketika ia benar-benar ingin menantang lawan, mentalitasnya tidak dapat sepenuhnya tenang. Meskipun Huo Xingye ingin mencoba menyesuaikan mentalitasnya, pada akhirnya, dia tidak dapat menyesuaikannya sepenuhnya. Saat waktu pertandingan semakin dekat, dia hanya dapat mempercepat langkahnya dengan tergesa-gesa. Saat dia mulai berlari, dia merasa seperti melakukan pelanggaran di garis. Hasilnya cukup bagus, tetapi bendera merah yang dikibarkan oleh wasit hanya membuatnya tampak tertekan dan berjalan kembali ke area pemain. Ding Hong mengikuti lapangan. Sebagai pemain pertama yang memecahkan rekor nasional dalam pertandingan passing, dia tidak menyangka dapat mempertahankan rekor provinsi selama lebih dari 10 tahun. Setelah dipecahkan sendiri, itu seperti membuka kotak Pandora. Krisan tawanan berturut-turut tidak dijamin. Itu juga membuatnya sangat tertekan, dan ketika rekor provinsi menjadi sangat tidak berharga, seolah-olah dia ingin melakukan apapun yang dia inginkan, yang membuatnya sangat terdiam. Ding Hong tahu bahwa final lompat jauh Olimpiade provinsi ini tidak hanya menentukan apakah dia bisa mendapatkan medali emas proyek seperti yang dia inginkan, tetapi juga menentukan apakah dia dapat mempertahankan posisi pemimpin tim provinsi. Ding Hong awalnya mengira bahwa orang-orang tua itu akan memimpin era Ding ketika mereka berada di zaman kemasan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saudara pemimpin tim provinsi ini tidak duduk panas selama beberapa hari, tetapi dia mungkin akan digulingkan lagi. Dikatakan bahwa dua orang yang kurang dikenal, Ma Ping dan Zhang Yu, berlari untuk memprovokasi diri mereka sendiri terlalu banyak. Bahkan Liu He, yang telah lama dihancurkan oleh dirinya sendiri, benar-benar melompat keluar untuk memamerkan kekuatannya. Itu adalah harimau yang tidak menunjukkan kekuatannya, dan dia memperlakukan dirinya sendiri diperlakukan seperti kucing sakit. Ding Hong bersumpah dengan marah, bersumpah untuk memberitahu semua orang bahwa dia adalah benih nomor satu dari acara tersebut, seorang jenius-jenius sejati, dan mereka yang mencoba menantang diri mereka sendiri semuanya adalah mimpi sinar kuning. Ding Hong berdiri di ujung landasan, memejamkan mata, dan berpikir untuk waktu yang lama, sambil terus-menerus menyemangati dirinya sendiri. Dia mengambil semua gerakan teknis lagi di kepalanya, diikuti dengan membuka matanya, menunjukkan tekadnya, lihat. Wah, aku tidak menyangka kalau kayuhan anak ini sangat kuat. Sun Jingfu menatap Ding Hong yang sedang berakselerasi dengan sedikit ekspresi tertarik. Sendi pinggul pemain ini sangat terbuka, dan jangkauan gerakannya besar dan stabil. Tampaknya dia pemain yang bagus. Xia Qingping mengangguk. Ding Hong dapat dikatakan telah mengerahkan semua kemampuannya. Beberapa langkah terakhir berakselerasi tanpa ragu-ragu. Dia mengikuti pedal untuk melompat dan jatuh ke bunker. Melihat jarak dari papan nama, penonton langsung terdengar heran. Ding Hong menoleh dan mengangkat bendera putih untuk menunjukkan bahwa hasilnya valid. Dia bergegas keluar dari bunker, melihat papan tanda, dan sangat senang. Karena dari sudut pandang papan tanda, penampilannya kali ini lebih tinggi dari Liu He. Wasit tim pengukuran segera mulai mengukur, ketika itu 7,69 meter. Begitu hasil ini muncul, Ding Hong melompat kegirangan, dan pada saat yang sama kedua tangannya mengepal ke langit,
dia tampaknya memberitahu para pemain yang ingin menantang diri mereka sendiri bahwa dia adalah raja yang sebenarnya di sini. Tampaknya para badut yang menantang diri mereka sendiri pada akhirnya akan kehilangan kendali. Sun Jingfu tertawa, kekuatan anak ini jelas lebih baik dari orang sebelumnya. Dan gerakan teknisnya solid dan tendangannya kuat. Tampaknya dia harus menjadi lawan terkuat Ma Ping kali ini. Xia Qingping berkata, saya tidak tahu berapa usia pemain ini. Jika belum 20, seharusnya masih banyak ruang untuk perbaikan. Sun Jingfu tersenyum dan berkata, tim nasional pasti jauh tertinggal. Tetapi jika kalian adalah pasukan muda, kalian hampir tidak dapat melakukannya. Xia Qingping mengangguk. Fan yang tertawa, pelatih Tian. Saya tidak menyangka pemain Ding Hong dapat mendorong rekor provinsi hingga 7 meter dan 69. Tampaknya nama master pertama tim provinsi itu bukan tanpa alasan. Apa yang dikatakan Ding Hong juga dipilih dari antara para pemain elit di provinsi tersebut, dan telah sampai pada tahap sekarang selangkah demi selangkah. Itu mencakup faktor internal dan eksternal seperti bakat dan kerja keras. Kita baru saja melihat bahwa apakah Ding Hong mempercepat atau lepas landas, gerakannya sangat tajam. Saya hanya dapat mengatakan bahwa Ding Hong telah menahan tekanan besar dan menunjukkan level tinggi dalam permainan. Saya percaya bahwa penampilannya yang luar biasa akan merangsang pemain lain untuk juga mengerahkan kekuatan penuh mereka. Bagaimana mengatakan malam ini juga merupakan tingkat persaingan tertinggi dalam kompetisi lompat jauh di provinsi tersebut. Jika ada yang tidak serius, mereka mungkin harus kehilangan medali bagus. Saya harap pemain lain bisa mengalahkan seperti Ding Hong. Fan Yanggang mengatakan ini, dan penonton bersorak keras. Dia juga tertawa dan berkata, hehehe. Sorak-sorai yang besar akan tahu bahwa Zhang Yu ada di lapangan. Faktanya, permainan ini akan berbicara tentang popularitas para pemain. Zhang Yu pasti ada dalam daftar penggemar Zhang Yu. Sao Bo tertawa, sebagai seorang rekan, saya percaya Zhang Yu akan memiliki penampilan yang luar biasa. Jian Zizhen juga tertawa, sebagai penggemar kecil. Saya percaya pada kekuatan Zhang Yu. Fan yang juga tertawa, sebagai pembawa acara program olahraga profesional, saya percaya pada pilihan Anda. Hahaha, beberapa orang berkata bahwa mereka tersenyum pada saat yang sama. Sun Jingfu memandang penonton di sekitarnya yang tampaknya telah mengalahkan darah ayam dan tersenyum. Lao Xia, anak ini seharusnya menjadi murid gurumu. Benar, siapa namanya? Xia Qingping berkata, sepertinya Zhang Yu. Zhang Yu. Sun Jingfu mengulang lagi, dan tertawa, aku tidak tahu bagaimana anak ini bisa mengumpulkan popularitas yang begitu tinggi. Jika indeks popularitas bisa berubah menjadi skor, aku yakin para pemain ini malam ini tidak akan dijumlahkan. Lawannya, hehehehe, popularitas juga semacam pesona pribadi. Xia Qingping tersenyum ketika mendengarnya. Ding Hong tidak senang ketika mendengar popularitas Zhang Yu yang tinggi. Namun menurutnya, bagaimana dengan popularitas yang tinggi? Popularitas yang tinggi tidak berarti kamu memiliki nilai yang bagus. Ketika orang ini jatuh cinta pada seekor anjing dan mengambil kotoran, akan memalukan melihat orang-orang yang disebut bersorak-sorai ini. Ma Ping mendengarkan sorak-sorai di sekitarnya, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi tertarik. Sejujurnya, popularitas Zhang Yu juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia temui dalam permainan sebelumnya. Dia juga sangat tertarik. Jika dia mengandalkan gaya bermain yang menghancurkan, jika penonton di sekitarnya dapat memberi anak ini lebih banyak dukungan, jika orang-orang ini akhirnya berbalik untuk mendukung diri mereka sendiri, aku yakin itu pasti sangat menarik. Zhang Yu, yang sudah berdiri di landasan pacu, mengangkat tangannya, dan sorak-sorai penonton tiba-tiba menghilang, sekali lagi menjadi sunyi. Zhang Yu sedikit mengatur napasnya, dan kemudian perlahan-lahan mempercepat. Sun Jingfu melihat Zhang Yu mulai mempercepat, diikuti oleh kerutan, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kecepatan Zhang Yu ini terlalu lambat. Pada kecepatan ini, aku melihat ke-6 meter itu tergantung. Xia Qingping juga menganggukkan wajahnya dengan aneh. Kalian pasti tahu bahwa lompat jauh adalah benda yang mudah meledak. Akselerasi pihak lain sangat lambat di mata para profesional. Namun, penampilan Zhang Yu di posisi ini membuktikan bahwa dia sedang lewat. Hasil lomba hanya kalah dari Ma Ping, tetapi sangat lambat,
dan mungkin untuk melompat keluar dari posisi kedua hanya kalah dari Ma Ping. Kelihatannya terlalu aneh. Meskipun akselerasi Zhang Yu tidak terlalu cepat, langkah dan ritmenya jauh lebih baik daripada pemain lain, dan dia berlari dengan semacam elastisitas alami. Secara intuitif, dia berbeda dari pemain lain dan memiliki rasa tenang, terutama beberapa yang terakhir. Saat menginjak papan, baik sudut kayuhan maupun posisi pendaratan sangat akurat. Sejujurnya, ini adalah presentasi seperti buku teks, tentu saja, versi gerakan lambat dari buku teks. Meskipun lepas landas Zhang Yu tidak tampak cepat, ketinggian lepas landasnya cukup menakjubkan. Dari ketinggian, hampir semua pemain terlindas. Oleh karena itu, saat melangkah di kehampaan, itu sangat indah dan terasa seperti lepas landas. Zhang Yu meluncur melewati lengkungan besar di udara dan akhirnya jatuh ke dalam lubang pasir. Penonton langsung bersorak, karena dilihat dari tanda di bunker samping, jarak Zhang Yu seharusnya tidak kurang dari Ding Hong. Wasit lepas landas juga mengibarkan bendera putih untuk menunjukkan bahwa hasilnya sah. Tim pengukuran diberangkatkan lagi untuk memulai kemajuan pengukuran. Tak lama kemudian, sorak-sorai yang lebih keras terdengar, dan serangkaian angka juga muncul di layar. 7,71 meter. Zhang Yu benar-benar membuat rekor provinsi baru. Ding Hong tercengang ketika dia melihat ini. Dia baru saja membuat rekor provinsi. Pantatnya tidak duduk panas selama 2 menit, dan itu disegarkan oleh Zhang Yu lagi. Tim-tim lintasan dan lapangan di kota Zonghai juga sangat bersemangat. Bagaimanapun, penampilan Zhang Yu sudah menjadi rekor provinsi baru, peringkat pertama di antara semua pemain. Meskipun Ma Ping tampil sangat baik ketika dia melewati umpan, skornya dalam umpan hanya 7 meter dan 60, selisih 11 cm. Saya percaya celah ini tidak begitu mudah untuk dipulihkan, jadi semua orang dalam hatinya, Zhang Yu menjadi hit besar lagi. Tentu saja, semua orang di tim lintasan dan lapangan sangat bersemangat. Sun Jingfu mengerang dan berkata, karakteristik anak ini benar-benar luar biasa. Bagaimana kecepatannya bisa begitu rendah dan bagaimana dia bisa melompat sejauh itu? Xia Qingping berkata, Zhang Yu ini memiliki elastisitas tubuh yang luar biasa. Di antara para pemain yang saya temui, tidak ada yang pernah melampaui elastisitas tubuhnya. Namun, elastisitas fisik semacam ini tidak boleh digunakan untuk berlatih lompat jauh. Haruskah dia melompat tinggi? Jika kamu berlatih lompat tinggi, tinggi badannya seharusnya tidak cukup, tetapi kamu tidak perlu terlalu banyak untuk berlatih lompat jauh. Sun Jingfu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya, bakat melompat Zhang Yu ini tinggi atau rendah, kecepatannya masih papan pendeknya. Sepertinya dia seharusnya belum menjadi lawan Ma Ping. Xia Qingping mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya tenggelam dalam pikirannya. Jian Zizhen berkata dengan gembira, oh, bagaimana, Zhang Yu begitu bagus setiap kali dia bermain, ini tidak, dalam sekejap, dia membuat rekor provinsi baru. Fan yang juga tertawa, pelatih Tian. Tampaknya Zhang Yu masih mengambil jalan yang tidak biasa seperti biasanya. Apakah menurutmu hasil Zhang Yu saat ini cukup untuk menjadi pemain medali emas hari ini? Tian Lei berkata, meskipun Ma Ping belum mulai melompat, tetapi Kimi Qi tidak jauh dari garis passing National Games. Tidak peduli pemain mana, masih sangat sulit untuk melampaui jarak ini. Dan terutama kita tidak tahu tentang pemain ini Ma Ping, itu tergantung pada penampilannya berikutnya. Petik 2. Zhang Yu tidak puas dengan hasil sebelumnya. Dengan kontrolnya tadi, dia ingin melompat 7 meter dan 70, tetapi hasil akhirnya adalah 1 cm lebih. Saya harus mengatakan bahwa dia masih kurang kontrol. Melihat kemampuan untuk datang di area ini membutuhkan lebih banyak latihan. Ketika Zhang Yu berada di luar lapangan, dia melihat Ma Ping di lapangan, tetapi kemudian melewatinya. Meskipun waktunya singkat, Zhang Yu dapat melihat kedamaian di mata lawan, dan sepertinya dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Tampaknya lawan ini benar-benar menarik. Sebagai pemain paling menonjol dalam pertandingan passing, Ma Ping secara alami menjadi sasaran perhatian semua atlet dan pelatih. Jadi ketika dia siap bermain, semua orang tidak berbicara, dan mereka memperhatikan penampilan Ma Ping. Lagi pula, tidak banyak kesempatan untuk melihat pemain tingkat tinggi seperti itu. Karena ada kesempatan, wajar untuk belajar sesuatu. Sun Jingfu tersenyum dan berkata,
Sebenarnya, dengan kekuatan mapping saat ini, bahkan jika langsung ditempatkan di pertandingan nasional, itu akan cukup untuk mencapai final. Sekarang agak berlebihan untuk bermain dengan pemain provinsi ini. Xia Qingping berkata, masalah mapping masih muda. Dia membutuhkan lebih banyak pengalaman kompetisi dan penempaan kualitas psikologisnya. Setelah aspek psikologis dan teknisnya secara bertahap matang, dia dapat memainkan perannya di arena yang lebih besar. Ke tingkat tertentu, kami juga telah melalui proses ini selangkah demi selangkah, dan proses ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Petik 2. Ya, itu benar. Sun Jingfu mengangguk dan berkata, tetapi mapping terlahir dengan kemampuan lompat jauh. Saya rasa dia tidak akan bisa mencapai podium di National Games dalam waktu kurang dari 3 tahun. 5 tahun kemudian, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memengaruhi 8 besar acara tingkat pertama internasional, itu belum tentu benar. Xia Qingping mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, mapping adalah bakat terbaik di antara murid-murid yang dia ajar. Sebagai bole mapping, cara alami adalah geometri alami dari pihak lain. Xia Qingping sebenarnya sedang menunggu mapping menjadi terkenal di seluruh negeri. Sebelum itu, dia hanya perlu bersabar. Semua orang di dalam dan luar lapangan menjadi tenang setelah mapping mengangkat tangannya. Semua orang menatap mapping, mengawasinya perlahan-lahan berakselerasi, semakin cepat, lepas landas di papan, dan akhirnya jatuh ke dalam lubang pasir. Pada saat ini, semua orang melihat tanda di sebelah bunker dengan tenang, diikuti oleh seruan pada saat yang sama. Untuk mengetahui bahwa lompatan mapping masih jauh, sepertinya itu telah melampaui lompatan Zhang Yu. Karena tidak ada skala 8 meter pada papan nama di sebelah bak pasir pertandingan provinsi, semua orang hanya bisa menebak hasil mapping. Angka spesifiknya tergantung pada hasil pengukuran akhir tim pengukuran. 7 meter dan 80. Begitu hasil ini muncul, tiba-tiba terjadi keributan di antara penonton, diikuti oleh tepuk tangan meriah. Saya harus mengatakan bahwa prestasi mapping tidak hanya memecahkan rekor provinsi yang dibuat oleh Zhang Yu, tetapi juga mencapai garis finish pertandingan nasional. Dengan kata lain, hanya selusin orang di seluruh negeri yang dapat menantang prestasi mapping, dan mapping adalah salah satunya, yang kekuatannya tak terbayangkan. Fan yang berkata dengan ekspresi terkejut, tidak dapat dipercaya. Pemain mapping benar-benar melewati batas kelurusan pertandingan nasional. Jadi dia sudah memiliki kekuatan awalan nasional. Xiaobo mengangguk dan berkata, saya tidak menyangka pemain mapping yang tidak dikenal ini begitu kuat. Tampaknya keganasan final lompat jauh putra ini lebih ganas dari yang diharapkan. Fan yang menoleh ke Tian Lei dan berkata, pelatih Tian, lihat hasil pemain mapping, yang seharusnya cukup untuk memengaruhi medali. Medali itu pasti cukup. Tian Lei mengangguk dan melanjutkan, sebenarnya, hasil mapping sudah cukup untuk bersaing memperebutkan medali emas. Saya pikir Liu dan Ding Hong dalam kondisi yang baik, tetapi sekarang performa mereka sudah melampaui level, dan saya ingin menembus kesulitan kedua. Skor 7 meter dan 80 memang telah melampaui level provinsi. Adapun Zhang Yu, meskipun kelenturan fisiknya sangat bagus, ia berhasil menembus papan pendeknya. Saya khawatir masih cukup sulit untuk menantang prestasi ini dengan kekuatan eksplosifnya saat ini. Tetapi prestasi mapping masih merupakan berita bagus bagi provinsi kita. Bagaimanapun, dalam kompetisi lompat tinggi ini, ada pemain dengan kekuatan awalan nasional. Itu akan tetap menjadi bantuan besar bagi provinsi kita untuk bersaing memperebutkan peringkat di pesta olahraga nasional di masa mendatang. Sun Jingfu tersenyum dan berkata, mapping benar-benar bagus. Ketika saya melihat akselerasinya tadi, sepertinya masih ada ruang yang tersisa. Tampaknya dia tidak menganggur dengan tim kota akhir-akhir ini, dan teknologi serta statusnya masih telah meningkat. Xia Qingping mengangguk puas, berkata, anak muda. Tubuhnya memiliki daya serap yang kuat. Saya khawatir dia harus memiliki ruang untuk perbaikan setiap saat sebelum mencapai usia kemasan. Dengan berakhirnya lompatan menakjubkan mapping, putaran pertama proyek lompat jauh telah berakhir. Persaingan begitu ketat pada lompatan pertama, dan rekor provinsi diperbarui beberapa kali. Akhirnya, garis indikator didorong ke tingkat akhir pesta olahraga nasional. Ini harus dikatakan sebagai hasil yang tidak diharapkan semua orang sebelum dimulainya kompetisi. Sejak lompatan pertama putaran pertama,
sebagian besar tujuan pemain adalah hasil yang konservatif dan efektif, jadi setelah lompatan pertama, peringkat pemain secara bertahap menjadi jelas. Bagi pemain yang memiliki cukup modal untuk memasuki putaran kedua, tentu saja, mereka menempati untuk mendapatkan posisi dominan. Para pemain yang belum memiliki kesempatan perlu mengeluarkan semua kemampuan mereka untuk bertarung. Putaran pertama lompatan kedua dengan ketegangan yang meningkat, secara resmi dimulai, karena taktik agresif para pemain yang kurang beruntung, pelanggaran terus-menerus mulai muncul. Penampilan Yin Hao biasa-biasa saja pada lompatan pertama, jadi dia juga berencana untuk bertarung lagi pada lompatan kedua. Jika tidak berhasil, dia masih harus bergantung pada bantuan Zhang Yu. Untungnya, Yin Hao dapat dianggap putus asa, dan peruntungannya tidak buruk. Langkah terakhirnya sangat kuat, dia melompat dari Trinitas 7 meter. Hasil ini mungkin bukan lotre dalam perlombaan passing, tetapi itu baik-baik saja di babak pertama final, yang sementara berada di peringkat ke-7 di antara semua pemain, dianggap sebagai anggota dari daftar 8 orang yang memiliki kesempatan untuk memengaruhi babak kedua. Li Yuhe sekarang mendapat kesempatan untuk memasuki babak kedua, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia ingin mencapai medali, setidaknya dia harus setidaknya 7 meter dan 70. Meskipun Li Yuhe tahu jarak ini, tampaknya tidak mungkin baginya. Tetapi dia tidak mau membiarkannya menyerah dalam kompetisi untuk mendapatkan medali. Oleh karena itu, dia masih bermaksud untuk mencoba dan menantangnya. Jika dia tidak bisa, dia akan lebih konservatif dalam 3 lompatan, dan apakah dia akan berjuang sampai akhir, dan menunggu sampai dimulainya ronde kedua. Ronde pertama lompatan kedua Li Yuhe, meskipun dia juga mencoba yang terbaik, dia hanya melompat 7 meter 49. Meskipun dia masih menghancurkan sebagian besar pemain, jika dia ingin bersaing dengan Ma Ping dan Zhang Yudinghong untuk medali, sulit. Huo Xingye gagal dalam lompatan, dan tidak ada hitungan mundur untuk saat ini. Meskipun dia juga tahu bahwa dia tidak ada harapan untuk medali, dia masih ingin memperjuangkan hasil Li Yuhe. Bagaimanapun, kesenjangan antara tempat keempat dan tempat kelima masih cukup besar meskipun Huo Xingye menunjukkan kekuatan penuhnya, lompatan kedua berakhir dengan pelanggaran dan masih memperoleh hasil yang sah. Situasi ini pasti akan membuat para pemain dan pelatih di sekitarnya tampak aneh. Apakah itu akan menjadi unggulan ketiga dari tim provinsi dan akan tersingkir di babak pertama? Begitu ide itu keluar, apalagi tim pelatih kota Huailin yang memiliki keyakinan penuh pada kemenangan Huo Xingye. Bahkan Huo Xingye sendiri merasakan keringat dingin di belakangnya. Ding Hong dapat dikatakan berada dalam posisi yang canggung selama lompatan kedua. Jika dia ingin menantang Ma Ping, dia juga tahu bahwa ini hampir mustahil. Karena hasil 7 meter dan 80 telah melampaui kemampuan pribadinya terlalu jauh, dan bahkan peluang untuk mencapai Grand Final tidak tersedia. Kemudian, setelah menghilangkan peluang untuk menantang medali emas, Ding Hong hanya dapat bersaing dengan Zhang Yu untuk medali perak. Tetapi masalahnya adalah meskipun kinerja Zhang Yu hanya sedikit lebih jauh darinya, dia masih merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun, lompatan 7 meter dan 69-nya sudah menyegarkan skor terbaik pribadinya, dan sulit untuk membayangkan kesulitan yang sedikit lebih besar. Tetapi jika membiarkan Ding Hong menyerahkan medali perak ini, dia masih tidak mau. Bagaimanapun, bagi atlet, jika Anda bisa mendapatkan medali emas, Anda tidak mendapatkan medali perak. Jika Anda bisa mendapatkan medali perak, siapa yang ingin mendapatkan medali perunggu? Ding Hong akhirnya mempertimbangkan lagi dan lagi, atau menantang Zhang Yu di lompatan kedua. Mungkin jika dia bertaruh sendiri, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan medali perak. Meskipun Ding Hong merencanakan dengan sangat baik dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang valid, pada akhirnya, dia hanya membuat hasil yang valid yaitu 7,58 meter. Jika itu dilakukan setahun yang lalu, itu pasti akan menjadi hasil yang mengguncang seluruh provinsi, tetapi sekarang tidak ada artinya dan membuatnya sangat tertekan. 7 meter dan 80 meter mapping seperti bintang yang menyilaukan, menekan cahaya semua pemain. Dari lompatan kedua, para master mulai menunjukkan gejala kelemahan kolektif, yang juga membuat orang-orang yang menonton pertandingan merasa bahwa banyak orang mulai memasuki keadaan kemacetan. Jika pemain ingin membuat terobosan atas dasar ini, itu bukan tidak mungkin, tetapi butuh waktu yang cukup untuk menyelesaikannya. Sangat tidak mungkin akan ada terobosan langsung selama pertandingan, yang hampir dapat diabaikan.
Tetapi semua ini tidak memengaruhi popularitas Zhang Yu yang tinggi. Setelah dia masuk ke lapangan, ada sorak-sorai yang telah lama ditunggu-tunggu. Sebagai tetua kampung halamannya, tidak peduli apa yang dilakukan Zhang Yu pada akhirnya, mereka tetap ingin menyemangatinya. Fan yang tertawa, Zizen tidak ingin memprediksi. Lihat apakah Zhang Yu dapat membuat rekor provinsi baru kali ini. Jian Zizen berpikir sejenak dan berkata, sebagai pendukung Zhang Yu, saya tentu berharap dia dapat mencetak rekor provinsi baru. Namun, setelah mendengar begitu banyak analisis profesional dari pelatih Tian, saya juga tahu bahwa itu sangat sulit. Namun, saya merasa bahwa Zhang Yu dapat mencapai level ini, sebenarnya, itu sudah sangat bagus. Baik medali emas, medali perak, atau medali perunggu, jika Anda benar-benar mendukung Zhang Yu, saya yakin Anda tidak akan terlalu peduli dengan ini. Selama Zhang Yu dapat memainkan semangatnya, itu akan bagus. Petik 2. Bagus. Xiaobo mendengar ini sambil mengacungkan jempol dan berkata, Zizen berkata, itu sangat menyentuhku. Sebagai anggota kampung halamanku, aku juga berharap Zhang Yu dapat bermain lebih baik di arena. Namun, sebagai tetua kampung halaman, kita harus memberi Zhang Yu lebih banyak dukungan dan dorongan. Mengenai prestasi, selama Zhang Yu bekerja keras, orang-orang di kampung halamannya akan selalu mendukungnya terlepas dari hasil akhirnya. Fan yang mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, sepertinya Zizen dan Xiaobo mendukung Zhang Yu dari lubuk hatiku. Sebenarnya, aku juga sangat mendukung Zhang Yu. Aku berharap dia dapat tampil lebih baik di pertandingan berikutnya, luar biasa. Tangan Huo Xingye sampai ke sisi Ding Hong, dan berkata, Kakak Ding. Apakah menurutmu Zhang Yu akan lebih dari 7 meter dan 80 kali ini? Tidak mungkin. Ding Hongwen berkata dengan wajah tak tahu malu, orang Zhang Yu tidak begitu kuat. Itu semua keberuntungan baginya untuk melampauiku terakhir kali, lihat saja. Kali ini dia bahkan tidak bisa melewati 7 meter dan 5. Huo Xingye tentu tahu bahwa Ding Hong sangat kesal dengan Zhang Yu, tetapi untuk mengatakan bahwa Zhang Yu bahkan tidak dapat melewati 7 meter dan 5, dia adalah orang pertama yang mempercayainya. Karena kecepatan Zhang Yu lambat, tetapi stabilitasnya sangat baik, hampir tidak ada kesalahan. Jika bukan karena reputasi mapping yang tidak normal, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawan Zhang Yu. Zhang Yu menyesuaikan keadaan permainan sebelum dia mulai berakselerasi perlahan. Di mata banyak orang, kecepatan Zhang Yu tidak dapat dibandingkan dengan pemain lain, tetapi pada kecepatan yang begitu lambat, dia akhirnya bisa mendapatkan hasil yang begitu bagus, yang benar-benar sulit dipahami. Dapat dikatakan bahwa hanya lapangan dan para profesionalnya yang dapat melihat bahwa langkah Zhang Yu sangat akurat, terutama kendalinya terhadap jarak dan ruang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jangan bilang, anak ini benar-benar menarik. Sun Jingfu menunjukkan ekspresi tertarik. Xia Qingping juga dengan cermat mengamati setiap gerakan Zhang Yu. Meskipun karakteristik Zhang Yu luar biasa, tetapi juga sangat unik. Kalaupun bisa dijadikan referensi, mungkin itu bukan titik terobosan yang bisa meningkatkan level tim nasional secara keseluruhan. Langkah terakhir Zhang Yu tepat di papan, dan dia mengikuti liburan. Dapat dikatakan bahwa kali ini ketinggian terbangnya sangat tinggi, dan bahkan dia melompat lebih tinggi sebelumnya. Setelah jatuh ke bunker, itu tiba-tiba menyebabkan seluruh penonton seru. Karena Zhang Yu melompat tinggi dan jauh kali ini, tampaknya itu tidak kurang dari rekor provinsi baru mapping. 7 meter dan 82. Munculnya hasil ini dapat dikatakan telah menyebabkan ledakan sorak-sorai lainnya. Zhang Yu bahkan dapat mencapai garis passing National Games, bahkan lebih dari 2 cm, yang membuat semua atlet dan pelatih merasa sedikit luar biasa. Meskipun hasil Zhang Yu sebelumnya juga sangat bagus, bagaimanapun, itu masih dalam kategori orang normal. Tetapi ketika hasil 7 meter dan 82 keluar, lingkaran cahaya di tubuhnya tiba-tiba berubah dari awalan provinsi menjadi awalan nasional. Atlet-atlet di provinsi Dongxing ini juga aneh. Untuk mengatakan bahwa nomor lompat jauh di provinsi itu tidak pernah menjadi titik kuat di negara ini, dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah memasuki final National Games. Ini saat yang tepat, si kembar telah lahir dari ketidaksuburan. Sungguh tidak bisa berkata-kata. Sun Jingfu terdiam beberapa saat, dan berkata, Lao Xia, murid gurumu ini, benar-benar berbakat tem.
Xia Qingping berkata, sebenarnya, daya ledaknya tidak cukup untuk menebus lusa, tetapi waktu stagnasi dan ketinggian udara, tetapi tidak lusa dapat digunakan. Tampaknya saudara itu benar-benar mengambil harta karun kali ini. Pada saat ini, Ma Ping juga mempertimbangkan Zhang Yu untuk pertama kalinya. Apa pentingnya hasil 7,2 meter? Sebagai anggota tim kuasi nasional, Ma Ping tentu memiliki banyak psikologi. Jika Ma Ping selalu menganggap pertandingan ini sebagai perjalanan permainan, maka mulai saat ini, ia akan dianggap sebagai lawan dalam permainan ini untuk pertama kalinya sebagai lawan yang perlu dihadapi. Ma Ping tahu bahwa gurunya dan pelatih kepala tim nasional datang ke tempat kejadian hari ini untuk menonton pertandingannya. Jika ia kehilangan kakinya dalam kompetisi tingkat ini, maka dampaknya akan besar. Ia tidak perlu mengatakan bahwa ia tahu betul. Ma Ping menggertakkan giginya. Meskipun ia menganggap pertandingan provinsi sebagai permainan kecil yang tidak kompeten, ia juga harus memenangkan kemenangan terakhir. Dan itu bukan kemenangan biasa, tetapi juga kemenangan yang menghancurkan. Jika Anda bahkan tidak dapat memenangkan medali emas dalam kompetisi provinsi, apakah Anda masih memiliki kompetisi nasional? Ekspresi Ma Ping menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ketika ia dan Zhang Yu lewat, tidak ada lagi kemudahan dan kepercayaan diri sebelumnya, tetapi semacam keseriusan dan ketidakpedulian. Fan yang menghela napas dan tertawa, pelatih Tian. Sepertinya Zhang Yu masih merupakan pemain yang dapat bertahan dalam ujian kompetisi. Bagaimana menurutmu? Tian Lei mengangguk dan berkata, sebenarnya, tekanan permainan tadi tidak terlalu kecil untuk pemain manapun. 7 meter dan 80 meter sudah menjadi standar bagi pemain top di negara ini. Dan Zhang Yu dapat menahan tekanan dan akan skor meningkat 2 cm lagi, dan dia harus mengatakan bahwa dia tampil sangat baik. Tampaknya Zhang Yu adalah pemain yang benar-benar dapat bertahan dalam ujian kompetisi. Jadi kita harus memuji penampilannya. Fan yang mengikuti tepuk tangan dengan beberapa orang dan tertawa, saya harap pemain Ma Ping juga dapat menahan tekanan dan mempersembahkan permainan yang lebih menarik bagi semua orang. Oke, sekarang mari kita kembalikan kamera ke tempat kejadian dan melihat penampilan luar biasa para pemain Ma Ping. Ekspresi Ma Ping saat ini santai sebelumnya, wajahnya sangat serius, dia sudah memikirkannya, dan sekarang dia akan melompat keluar dengan skor yang tidak dapat ditantang Zhang Yu. Beritahu dia, bahkan jika itu juga garis start nasional, di tengah kesenjangannya masih cukup besar. Ma Ping membuat beberapa penyesuaian dan mulai berakselerasi perlahan. Pria yang berhati-hati itu dapat melihat dari akselerasi ini bahwa ia mengayuh lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya, tampaknya penuh dengan daya ledak, dan ia dapat melihatnya dari tahap akselerasi saja. Keluarlah, lompatan Ma Ping bukanlah prestasi kecil. Proses akselerasi Ma Ping berlalu dengan cepat, dan beberapa langkah terakhir seperti harimau yang keluar dari kandang, membuat langkah harimau legendaris itu menentukan dan ganas. Pada langkah terakhir, ia mendorong keras tungkai bawah papan, dan mengikuti lompatan. Jarak, melangkah ke bunker. Seluruh penonton tiba-tiba berseru. Karena lompatan Ma Ping telah jauh melampaui garis 7 meter, tetapi karena batas panjang skala di sebelah bunker, saya tidak tahu seberapa jauh sekarang. Tetapi para profesional tahu sekilas bahwa itu seharusnya sedikit lebih panjang dari Zhang Yu yang baru saja melompat. Tepat ketika semua orang menebak skor akhir Ma Ping, wasit di depan papan loncatan mengangkat bendera merah untuk memberi tanda bahwa skor pelanggaran tidak valid. Seluruh penonton tiba-tiba kesal. Untuk mengetahui bahwa Ma Ping baru saja melakukan lompatan ini, jika hasilnya efektif, itu akan menjadi penampilan yang agresif tanpa teman. Saya tidak mengharapkan pelanggaran, dan itu benar-benar nasib buruk. Sun Jingfu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, Ma Ping tampaknya tidak sesantai sebelumnya. Saya dapat bertemu penantang yang kuat dalam kompetisi kecil seperti ini. Saya yakin Ma Ping tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Xia Qingping berkata, tampaknya Ma Ping terlalu bersemangat untuk mendapatkan hasil kali ini. Ketika dia mengayunkan bandul, gerakannya agak terlalu besar. Pelanggaran juga diharapkan. Sun Jingfu tertawa, jadi orang muda adalah orang muda. Meskipun Anda bisa menjadi anak laki-laki dewasa dengan pakaian biasa. Tetapi ketika Anda benar-benar menghadapi tantangan lawan yang kuat, Anda akan tetap memiliki karakteristik dorongan muda. Xia Qingping berkata, faktanya, Zhang Yu ini tampaknya cukup stabil, dengan rentang gerak standar dan suam-suam kuku. Jika Anda memikirkannya,
Anda dapat mencoba mengolahnya. Sun Jingfu mengangguk dan berkata, kuncinya adalah kekuatan ledakan Zhang Yu. Aku tidak tahu apakah itu masalah bawaan atau masalah yang didapat. Jika itu adalah atlet profesional, bagaimana mungkin dia tidak begitu lambat? Benar, karakteristik guru dan saudaramu adalah apakah kura-kura ini merangkak. Hahaha, jangan bicara omong kosong. Aku memutuskan bahwa itu harus menjadi karakteristik anak itu sendiri. Guru dan saudaraku masih bisa melakukan itu. Bukan karena cedera serius sehingga pencapaian akhirnya mungkin tidak lebih buruk dariku. Jika kamu berkata begitu, jika orang ini sangat berbakat, maka bahkan jika dia direkrut ke tim nasional, dia juga merupakan bangku cadangan, tidak ada gunanya untuk pergi. Xia Qingping mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika Zhang Yu sekarang adalah atlet non-profesional, mereka akan menemukan harta karun saat itu. Tetapi masalahnya adalah karena dia sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan provinsi, itu membuktikan bahwa dia sudah menjadi atlet profesional dan gurunya adalah adik laki-lakinya sendiri. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki hasil seperti itu sekarang. Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun orang ini berbakat, masih ada kekurangan yang besar. Tampaknya hal-hal yang masuk ke tim nasional perlu didiskusikan dari perspektif jangka panjang. Fan Yangdao, sayang sekali. Pemain Ping melakukan pelanggaran dalam lompatan ini. Pelatih Tian, bagaimana pendapatmu tentang lompatan uji yang dilakukan oleh pemain Ping tadi? Seharusnya, berada di dekat garis 8 meter. Tian Lei berkata dengan ragu-ragu. 8 meter, Fan yang terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, pelatih Tian. Maksudmu, jika mapping tadi efektif, dia bisa melewati 8 meter. Seharusnya hampir sama dengan inspeksi visual. Namun, belum diukur, sekarang tidak bagus. Faktanya, kayuhan, akselerasi, dan papan atas mapping tadi sempurna. Mengenai pelanggaran, saya pikir itu masih nasib buruk atau dia benar-benar ingin bekerja keras, jadi jangkauan aksinya agak besar, dan hanya bisa dikatakan sangat disayangkan. Sepertinya pemain mapping masih memiliki kekuatan yang sangat kuat dan belum menunjukkannya. Mengenai kepemilikan akhir medali emas lompat jauh putra hari ini, saya khawatir masih penuh dengan variabel. Sekarang adalah lompatan kedua dari babak pertama. Dengan kinerja mapping dan Zhang Yu, tidak ada masalah dalam memasuki babak kedua, jadi terlalu dini untuk membicarakan kepemilikan medali. Tentu saja, mapping sangat marah. Lompatannya benar-benar kinerja yang sempurna, tetapi dia benar-benar melakukan pelanggaran, yang benar-benar membuatnya sangat tertekan. Tetapi tidak ada cara untuk marah, karena hasilnya sudah terjadi, mapping tahu bahwa marah tidak ada gunanya. Tampaknya ia hanya bisa belajar dari anak buah Zhang Yu lain kali. Lompatan kedua mapping telah berakhir, dan permainan memasuki lompatan terakhir babak pertama, karena lompatan ini akan menentukan untuk masuk ke 8 besar, dan hanya pemain yang masuk 8 besar yang akan memiliki 3 lompatan percobaan di babak kedua. Jadi bagi pemain yang tidak memiliki harapan untuk mendapatkan medali, lompatan terakhir ini akan menjadi yang menentukan tempat terakhir dalam kompetisi Yin Hao berada di peringkat ke-8 di antara para pemain yang telah selesai. Meskipun ada peluang untuk memasuki babak kedua kompetisi, Master Tim Provinsi Huo Xingye belum mencetak gol, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Karena kekuatan Huo Xingye sangat kuat, dapat dikatakan bahwa itu dapat meledak kapan saja. Jika dia masih pada saat ini, maka yang pertama keluar adalah dirinya sendiri. Yin Hao tahu bahwa bahkan jika dia beruntung memasuki babak kedua, kemungkinan untuk masuk 5 besar sangat rendah. Tetapi sekarang setelah dia mencapai titik ini, jika dia tidak bekerja keras, itu akan membuatnya tidak nyaman. Jadi Zhang Yu sekarang adalah satu-satunya harapan bahwa dia dapat memasuki babak kedua. Faktanya, setelah melewati operan, Zhang Yu mengangkat kondisi hipnosis Yin Hao, untuk mencegah hipnosis diaktifkan secara tidak sengaja setelah meninggalkan gimnasium, yang menyebabkan efek buruk. Meskipun butuh 2 kali percobaan kali ini, itu tidak terlalu rumit baginya. Karena siaran langsungnya malam hari, Zhang Yu mengajak Yin Hao mencari sudut di area istirahat yang tidak diperhatikan agar kamera dapat menangkapnya. Dia mengeluarkan liontin sederhana buatan sendiri untuk membantu orang lain bangun lagi. Kemauan batin Yin Hao yang lemah, ditambah dengan teknik hipnosis Zhang Yu adalah tingkat master, dan segera Hao Yin memasuki kondisi terhipnotis. Ketika Yin Hao bangun lagi,
dia masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi untungnya, dia sudah mengalaminya sekali, meskipun dia tidak merasakannya, tetapi dia tahu bahwa dia sekarang telah mengaktifkan mode plug-in, dan kegugupan batinnya hilang. Dan kosong, orang-orang juga rileks. Kompetisi lompat jauh masih berlangsung. Karena sekarang adalah kesempatan terakhir, banyak pemain di peringkat mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan ingin berjuang untuk tempat kualifikasi terakhir. Meskipun tidak ada harapan bagi sebagian besar pemain untuk bersaing memperebutkan medali, bagaimanapun, 8 besar dan 15 besar masih sangat berbeda satu sama lain. Bagi para atlet yang hanya bersaing untuk yang paling kecil, tentu saja mereka tidak dapat dengan mudah menyerah. Sebelum Yin Hao naik ke atas panggung, peringkatnya telah merosot dari ke-8 ke ke-10, yang juga membuat Yin Hao beruntung. Jika Zhang Yu tidak dapat membantunya sekarang, dia akan memiliki kualitas mentalnya sendiri, dan dia tidak akan mendapatkan anjing di lompatan terakhir. Akhir dari meraih asteris adalah keberuntungan. Setelah Yin Hao naik ke atas panggung, matanya masih sedikit ragu-ragu, tetapi dia berkata, "Ayo Yin Hao." Setelah itu, kegugupan di mata Yin Hao segera tersapu, dan ekspresinya kembali tenang dan damai lagi. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada sedikit kegelisahan di matanya dan sedikit apatis. Kepala Yin Hao terus mengulang semua gerakan teknis yang dikatakan Zhang Yu pada dirinya sendiri, seolah-olah itu terukir, orang-orangnya mulai berakselerasi, semakin cepat dan semakin cepat. Dibandingkan dengan rasa takut sebelumnya, kinerja Yin Hao lebih percaya diri dan tegas. Langkah terakhir sangat akurat di papan. Dapat dikatakan bahwa itu hampir seperti pelompat. Setelah Yin Hao jatuh ke dalam lubang, wasit di pinggir lapangan dengan hati-hati mengamati papan loncat dan memastikan bahwa tidak ada masalah. Dia mengangkat bendera putih di tangannya dan bersorak lagi. 7,37 meter. Meskipun hasil ini tidak begitu bagus dalam kompetisi lompat jauh yang dikumpulkan oleh para ahli ini, secara rata-rata itu telah dianggap sebagai kinerja menengah ke atas. Ketika Yin Hao pulih, dia sadar dan tahu bahwa dia telah berada di peringkat ke-6. Dia secara alami bersemangat untuk mati. Pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada Zhang Yu. Itu juga sulit dikatakan, karena tanpa bantuan pihak lain, dia akan menanggung mentalitasnya sendiri. Kemampuan tidak mungkin untuk sampai ke titik ini. Kinerja Yin Hao yang luar biasa membuat tim pelatih Zhong Hai sangat puas. Pan Weiye dan yang lainnya awalnya mengira bahwa kemampuan Yin Hao untuk memasuki babak final telah dimainkan pada level yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa dia dapat melakukan upaya yang gigih dan mencapai babak kedua. Itu benar-benar tidak terduga sebelumnya. Karena Li Yuhe telah menjamin kuota kualifikasi, dia memilih lompatan yang relatif konservatif dalam 3 lompatan. Bagaimanapun, situasi di babak kedua tidak sepenuhnya jelas. Dia bermaksud untuk menghemat lebih banyak energi fisik dan mencoba untuk menentukan apakah babak kedua peluang untuk memengaruhi medali. Huo Xingye dapat dikatakan sebagai pemain dengan tekanan paling besar di babak ini. Karena dia bertarung dengan sengit di 2 babak pertama, hasilnya adalah bahwa semua pelanggaran tidak dicetak. Di babak terakhir, dia hanya bisa memilih metode lompatan konservatif. Sayangnya, pada akhirnya, karena sikapnya yang buruk dan gerakan yang terlalu konservatif, dia hanya membuat hasil trinitas 7 meter, tetapi dia tidak masuk 8 besar dan tersingkir di babak pertama. Ding Hong, seperti Li Yuhe, juga memilih metode lompatan konservatif untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih baik dan mempersiapkan diri untuk putaran kedua perak. Meskipun 7 meter dan 82 Zhang Yu membuatnya merasa sedikit Alexandria, sebagai gelar populer pertama yang memenangkannya, dia masih tidak mau. Mengikuti penampilan Zhang Yu, itu menjadi pusat perhatian penonton lagi. Meskipun hasil terbaik Zhang Yu telah melewati garis kelulusan pertandingan nasional, karena momentum mapping sebelumnya terlalu abnormal, itu juga membuat semua orang merasa Zhang Yu berpikir sangat tidak mungkin dia akan memenangkan medali emas dengan hanya hasil 8,2 meter. Oleh karena itu, sebagian besar pendukung Zhang Yu masih berharap untuk melihat pemain favorit mereka memiliki kinerja yang lebih baik. Zhang Yu secara alami mempercepat lompatannya dengan dukungan sorak-sorai dari penonton, tetapi jarak pendaratan terakhir hampir sama dengan putaran sebelumnya, membuat banyak orang sedikit kecewa. 7 meter dan 81. Hasil yang tidak terduga ini membuat semua orang merasa bahwa Zhang Yu mungkin telah mencapai batasnya. Tampaknya inti utama dari kompetisi ini adalah bagaimana mapping bermain.
Zhang Yu sangat senang dengan hasil ini. Sebenarnya, dia ingin melompat ke 7 meter dan 81 sebelumnya, tetapi karena kontrol yang tepat tidak sempurna, itu melebihi 1 sentimeter dan mengambil 82. Pencuri yang memakan lalat itu merasa tidak nyaman. Untungnya, setelah menyesuaikan diri lagi, dia dapat mencapai tujuannya kali ini, jadi meskipun yang lain tidak mengerti, dia benar-benar senang. Ma Ping mengikuti, dan hatinya sekarang terbakar. Dia juga berencana untuk menggunakan lompatan ini untuk membuktikan bahwa dia adalah kaisar lompat jauh dalam kompetisi ini. Siapapun yang ingin menantang dirinya sendiri adalah mimpi yang gila. Di bawah pengawasan ketat penonton, Ma Ping melewati tautan untuk mempercepat papan dan melompat. Meskipun titik pendaratannya masih menakjubkan, dia benar-benar melakukan pelanggaran lagi dan hasilnya tidak sah. Ma Ping yang marah hampir tidak memuntahkan darah di tempat. Pada saat ini, semua orang juga melihat bahwa meskipun kekuatan Ma Ping kuat, stabilitasnya buruk. Meskipun Ma Ping masih memiliki 3 kesempatan untuk memulai babak kedua, dia mungkin tidak terkalahkan karena kebugaran fisiknya menurun. Ini juga membuat Ding Hong, yang telah menyerah pada kompetisi medali emas, menyalakan kembali harapan. Dapat dikatakan bahwa status Zhang Yu dan Ma Ping sekarang menurun. Mungkin bagi mereka, kesempatan telah tiba secara diam-diam dalam lompat jauh putra. Babak pertama kompetisi berakhir, dan 8 pemain teratas memasuki babak kedua. Dalam babak kompetisi ini, setiap orang juga akan memiliki 3 kesempatan untuk bekerja demi perolehan medali akhir. Meskipun bagi sebagian besar pemain, mereka memiliki 3 kesempatan untuk meraih medali, faktanya mereka hanya berjuang untuk mendapatkan tempat di ujung derek. Bagaimanapun, hasil 4 teratas terlalu tidak normal, terutama 2 teratas semuanya adalah pemain di tingkat akhir pertandingan nasional, yang membuat pemain lain lemah. Zhang Yu untuk sementara menduduki peringkat pertama di antara semua pemain di babak pertama, kali ini untuk tampil terakhir. Meskipun Ma Ping lebih unggul dalam kekuatan, ia tampil kedua hingga terakhir karena penampilannya yang buruk. Yang lain juga mencantumkan urutan penampilan menurut penampilan mereka. Setelah dimulainya babak kedua kompetisi, meskipun para pemain memiliki pemikiran lebih lanjut, mereka sebenarnya tampil biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Yin Hao tetap memilih untuk menggunakan hipnosis di babak kedua karena ia ingin memengaruhi 5 besar. Bagaimanapun, dia sudah mencapai langkah ini. Jika dia bisa masuk 5 besar, maka dia memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikat kualifikasi atlet tingkat pertama. Pekerjaannya di masa depan di lingkungan olahraga yang dicintai sangat membantu. Meskipun hipnosis Zhang Yu ajaib, itu tidak dapat dilakukan begitu saja. Yin Hao juga melompat dari ketinggian 7,37 meter karena keterbatasan bakatnya sendiri dan penurunan fisik. Meskipun di antara beberapa pemain pertama, dia tampil relatif baik, tetapi jika dia ingin masuk 5 besar dengan hasil ini, saya harap itu tidak akan terjadi. Setelah Yin Hao bangun, dia tahu bahwa penampilannya sebenarnya telah jatuh kali ini, dan hatinya juga sangat hilang. Meskipun dia masih di posisi ke-6, jika dia ingin masuk 5 besar, dia harus menunjukkan hasil yang lebih baik. Masalahnya adalah dia telah mencapai batasnya, dan tampaknya impian atlet tingkat pertama mulai menjauh. Liu dan putaran pertama hasil efektif berada di peringkat keempat. Meskipun dia juga tahu bahwa harapannya untuk mendapatkan medali sangat rendah, tetapi karena dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk meraih medali perunggu, dia tetap menggertakkan giginya dan bersikeras untuk bertarung. Tetapi karena dia terlalu berhasrat untuk mendapatkan hasil kali ini, dia melakukan gerakan yang terlalu curang dan terus tertinggal. Ide Ding Hong mirip dengan Li Yuhe. Dia juga tidak ingin melepaskan medali. Selain itu, jika dia dapat melampaui Zhang Yu, dia tidak hanya akan memiliki medali perak, tetapi juga medali emas. Bagaimanapun, meskipun Ma Ping memiliki kekuatan, dia mungkin tidak dapat melompat keluar dari hasil yang efektif, jadi Ding Hong masih memiliki kesempatan. Namun Ding Hong juga tahu bahwa kesempatannya sebenarnya berada di luar kemampuannya. Sederhananya, jika dia ingin berhasil, dia harus mencapai Grand Final. Tidak ada cara lain. Ding Hong menggunakan energi untuk memberi makan dan melompat. Meskipun dia sangat beruntung kali ini, dia melompat 7 meter, 6 meter, tetapi itu 1 sentimeter lebih buruk dari yang terbaik sebelumnya. Ding Hong merasa bahwa kebugaran fisiknya tampaknya telah menurun. Saya khawatir kesenjangan sentimeter ini telah benar-benar memutus harapannya untuk mendapatkan medali emas. Pada saat ini,
Ma Ping dapat dikatakan sedang menahan api perut. Sebelumnya dia melompat sangat jauh 2 kali, tetapi dia melakukan kesalahan 2 kali, membuatnya juga menjadi api yang tidak dikenal. Kali ini, dia benar-benar tidak percaya pada kejahatan. Dia berencana untuk bertarung lagi. Dia tidak percaya dia akan sangat sial kali ini. Debut Ma Ping dapat dikatakan menarik banyak perhatian. Meskipun dia saat ini berada di belakang Zhang Yu untuk saat ini, semua orang dengan mata yang baik tahu bahwa kekuatannya yang sebenarnya jauh di atas Zhang Yu. Jadi semua orang menunggu, apakah Ma Ping melakukan kesalahan lagi atau baru saja meledak. Jian Zizhen mengibaskan pipinya dengan tangannya, dan mengembuskan napas, aku sangat gugup. Aku tidak tahu apakah Ma Ping bisa berhasil kali ini. Sao Bo mendengarkan sambil tersenyum, dan berkata, Zizhen, bukankah kamu selalu mendukung Zhang Yu? Mendengarmu mengatakan itu, aku tidak tahu, aku pikir kamu telah mendukung Ma Ping. Hehehehe, Fan Yang dan yang lainnya tertawa, dan Jian Zizhen mengencangkan hidungnya dan menunggu Sao Bo. Karena wanita cantik kita sangat peduli dengan penampilan Ma Ping, maka lebih baik kita bertanya kepada para profesional. Fan Yang menatap Tian Lei sambil tersenyum, dan berkata, pelatih Tian. Sebagai seorang profesional, menurutmu apakah Ma Ping akan berhasil kali ini? Tian Lei tertawa, ini, aku tidak bisa mengatakannya. Tingkat keberhasilan permainan sebenarnya adalah data yang komprehensif. Itu tergantung pada tingkat pelatihan pemain, mentalitas pemain, dan taktik pada saat itu. Jika Ma Ping ingin lebih konservatif kali ini dan hanya ingin sedikit melampaui Zhang Yu, maka tingkat keberhasilannya akan relatif meningkat karena tujuan rendah yang ditetapkannya. Tetapi jika Ma Ping tidak hanya ingin melampaui Zhang Yu kali ini sedikit, tetapi saya ingin melampaui bagian yang besar, dan benar-benar mengalahkan kepercayaan diri Zhang Yu dalam permainan, maka saat kesulitan meningkat, tingkat kegagalannya akan meningkat pula. Jadi saya ingin tahu apakah Ma Ping dapat berhasil, itu tergantung pada seberapa tinggi dia sekarang. Kalau begitu saya mengerti. Maksudmu adalah, jika Ma Ping menetapkan tujuan terlalu tinggi, mudah untuk dilanggar. Jika tujuannya terlalu rendah, tidak mudah untuk dilanggar. Apakah aku benar? Maksudku begitu. Bagaimana dengan Zizhen dan Sao Bo? Menurutmu, gol macam apa yang akan dipilih Ma Ping kali ini? Tingkat kesulitannya tinggi, kesulitan rendah. Jian Zizhen berkata, menurutku, Ma Ping harus bertarung lagi. Lagi pula, dia punya kekuatan itu. Sayang sekali kalau tidak bertarung. Sao Bo melihat Fan yang menatap dirinya sendiri dan berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa sebesar apapun ambisinya, seberapa jauh tujuannya. Ma Ping tidak seperti ambisi yang kecil. Beberapa orang di sekitar saling memandang dan mengangguk bersamaan. Meskipun mereka tidak begitu mengenal Ma Ping, bagaimana mungkin mereka tidak punya ambisi sebagai atlet tingkat tinggi? Faktanya, dapat dilihat dari beberapa lompatan pertama bahwa orang-orang itu ambisius. Orang-orang Ma Ping juga berakselerasi perlahan, semakin cepat dan semakin cepat di bawah ekspektasi semua orang. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa lompatan Ma Ping masih luar biasa, tetapi saat wasit mengangkat bendera merah, penonton kembali menyesal. Meskipun banyak warga Tiongkok telah melihat kegagalan Ma Ping, mereka agak menyesal melihatnya. Bagaimanapun, pemain dengan kekuatan sekuat itu selalu melakukan pelanggaran. Aku yakin hati mereka pasti akan hancur. Hahaha, Ma Ping, dia pasti sangat marah sekarang. Sun Jingfu menatap Ma Ping di lapangan dengan marah dan melambaikan tangannya dan ingin tertawa. Ya, tapi tidak apa-apa. Semakin banyak situasi ini, semakin banyak latihan yang bisa dia lakukan. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak pula yang akan mendorong pertumbuhan manusia. Saya percaya bahwa bertahun-tahun kemudian, Ma Ping memikirkan hal ini. Dalam permainan, Anda pasti akan merasa bahwa Anda telah memperoleh lebih banyak daripada yang Anda hilangkan. Jadi, kamu adalah gurumu. Atau apakah kamu berharap muridmu yang sombong itu kalah dalam kompetisi ini? Sun Jingfu tersenyum dan menatap Xia Qingping. Kegagalan juga merupakan semacam pertumbuhan. Tetapi sejumlah kegagalan yang cukup adalah sesuatu yang tidak dapat kamu temui. Sun Tua, bukankah kamu sering mengatakan bahwa tanpa Song Hui mengejarmu, tidak akan ada kamu sekarang? Sun Jingfu berpikir sejenak, dan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ya. Sekarang memikirkan hari-hari ketika aku sudah pensiun,
itu adalah mimpi buruk. Kamu benar, pelajaran tentang kegagalan datang sesegera mungkin. Semoga Maping dapat memahami betapa berharganya kegagalan ini. Zhang Yu bermain terakhir kali, secara alami memulai lagi di tengah sorak-sorai hangat penonton, dan penampilannya sama seperti lompatan sebelumnya, dan 7 meter dan 81 lainnya, secara alami menimbulkan sorak-sorai. Sun Jingfu berkata, aneh sekali. Stabilitas anak Zhang Yu sungguh menakjubkan. Dia tidak pernah melakukan pelanggaran, dan performa 3 lompatan berturut-turut hampir seperti ukiran dari cetakan. Xia Qingping berkata, haruskah itu lambat? Kecepatan lambat itu tinggi dan stabilitas adalah anugerah orang lain. Dan kualitas mental Zhang Yu memang lebih baik daripada Maping. Jika bukan kecepatan yang membatasi perkembangannya, Guang berkata mentalitas, sebenarnya, Zhang Yu tidak kalah dari atlet tingkat tinggi nasional. Tetapi kecepatan adalah kekurangan terbesarnya sekarang. Jika kecepatan tidak dapat dijamin, hasilnya tidak akan keluar. Apa gunanya stabilitas saja? Tidak ada yang sempurna. Faktanya, stabilitas ini saja akan membuatnya terkenal di negara ini. Ini benar, jika dia dapat mencapai final pertandingan nasional setiap saat, dan akhirnya menjadi pelatih provinsi, perawatannya akan sangat bagus. Babak pertama babak kedua berakhir, diikuti oleh lompatan kedua. Pada saat ini, permainan akan segera berakhir. Meskipun para pemain telah membuat terobosan lagi, karena jumlah permainan meningkat, kebugaran fisik menurun, dan kemungkinan menyegarkan hasil terbaik sangat rendah. Beberapa orang pertama dalam lompatan kedua mengalami penurunan kinerja yang tajam. Meskipun Yin Hao terus membuka mode plug-in, karena keterbatasan perangkat keras, kinerja terus menyusut. Pada akhirnya, ia melompat hanya 7 meter 35, dan harapan untuk 5 besar juga meningkat lebih jauh. Liu He dan Ding Hong juga tampil biasa-biasa saja, belum lagi melampaui Zhang Yu, dan mereka bahkan tidak dapat melampaui hasil terbaik mereka saat ini. Mereka juga sepenuhnya menyerah harapan mereka untuk bersaing dengan Zhang Yu Maping untuk medali emas dan perak. Saat ini, Maping telah gagal berkali-kali berturut-turut, dan dapat dikatakan bahwa hatinya yang tertekan telah mencapai puncaknya. Anda harus tahu bahwa penampilannya saat ini sama sekali bukan bentuk terbaiknya. Jika dia berada di peringkat kedua dalam penampilan ini, saya khawatir dia bisa muntah darah. Tetapi semakin besar tekanannya, semakin besar motivasinya, dan Maping bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Meskipun Maping gagal berkali-kali, dia secara bertahap merasakan sesuatu dari banyak kegagalannya. Dia kembali bermain lagi, dan masih berencana untuk bertarung lagi. Meskipun mengurangi kecepatan dapat meningkatkan stabilitas, kinerja adalah nyawa seorang pemain. Tidak ada hasil, tidak peduli seberapa tinggi akurasinya. Maping masih memiliki mentalitas tidak berhasil kali ini, secara bertahap mempercepat lebih cepat, dan melompat ke atas, dapat dikatakan bahwa tubuhnya melompat jauh dan jatuh ke bunker. Maping hampir tidak melihat hasilnya kali ini, menoleh dan buru-buru melihat wasit, tahu bahwa tidak peduli seberapa bagus skornya, itu tidak masuk akal. Wasit di pinggir lapangan membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya, memastikan bahwa plastisin di papan tolak lalang baik-baik saja, dan mengibarkan bendera putih. Hasilnya sah. Pada saat yang sama, penonton berseru, karena dari timbangan di sebelah bunker, Maping telah melampaui timbangan dengan selisih yang besar. Meskipun hasilnya belum keluar, saya yakin ini adalah hasil yang luar biasa. Tim pengukuran segera mulai mengukur. 8 meter dan 3, ketika hasil ini muncul di papan skor elektronik, sekali lagi membuat penonton berseru. Maping benar-benar meningkatkan penampilannya hampir 20 cm dan bahkan melewati garis 8 meter. Itu luar biasa. Sun Jingfu berkata, Maping telah meningkat. Dari mengayuh hingga lepas landas, dia telah menyesuaikan diri, terutama langkah terakhirnya sangat indah di papan. Ya, Xia Qingping mengangguk, dan berkata, sebenarnya, mencapai level Maping saat ini telah memasuki tahap kemacetan. Tidak sesederhana itu untuk ingin meningkatkannya. Saya percaya bahwa latihan pertemuan olahraga provinsi ini akan berdampak besar pada karir olahraganya di masa depan. Kali ini dia tidak sia-sia. Petik 2. Tidak dapat dipercaya. Pemain Maping benar-benar melewati garis 8 meter. Fan yang mengatakan ini, dan menoleh ke Tian Lei, dan berkata, pelatih Tian, bagaimana pendapatmu tentang kinerja pemain Maping? Tian Lei berkata,
saya hanya bisa mengatakan bahwa Ma Ping adalah pemain berbakat. Penampilannya sangat bagus. Anda harus tahu bahwa garis 8 meter dan garis kelulusan Olimpiade Nasional tidak jauh, tetapi keduanya berada di tingkat nasional. Di titik demarkasi internasional, setelah melewati garis 8 meter, itu berarti pemain tersebut telah lolos ke kompetisi tingkat internasional. Untuk mengetahui standar Olimpiade B, hanya 8 meter dan 5 meter. Level Ma Ping saat ini hanya berjarak 2 meter. Sentimeter. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan sebenarnya dari pemain Ma Ping begitu kuat. Tampaknya juara kompetisi lompat jauh ini sekarang telah menang dan kalah. Ketika beberapa orang di sekitar mendengar ini, mereka mengangguk, dan bahkan Jian Zizhen tidak keberatan. Bagaimanapun, di mata semua orang, Zhang Yu melakukan beberapa lompatan uji coba berturut-turut, dan nilainya berada di garis kelulusan Olimpiade Nasional, yang membuktikan bahwa ia telah mencapai batasnya. Sekarang Ma Ping telah meningkatkan skornya lebih dari 20 cm, jadi dengan kemampuan Zhang Yu, saya khawatir dia hanya bisa finish kedua. Ma Ping sangat bersemangat. Dia juga merasa bahwa lompatan yang baru saja dia lakukan tampak berbeda dari sebelumnya. Dari akselerasi ke papan atas, dia tampak lebih mampu dari sebelumnya. Tampaknya tekanan adalah motivasinya. Tampaknya hambatan yang telah lama terkuras mulai mengendur, dan pertumbuhannya sendiri sudah terlihat. Ketika Ma Ping berada di luar lapangan, dia bangga dengan Zhang Yu di lapangan, dan dia tersenyum dan membuat gerakan 7 dan 8 dengan tangannya. Implikasinya sangat jelas, yaitu untuk Zhang Yu, dia berusia 8 tahun, Zhang Yu berusia 7 tahun, dan dia bukan lagi pemain yang setara. Zhang Yu tersenyum, mengulurkan tangannya dan mengacungkan jari ke arah Ma Ping. Ma Ping tersenyum tanpa rasa malu. Provokasi lawan dapat dikatakan tidak berharga baginya, tetapi dia tidak mau mengakui kekalahan. Menarik. Sun Jingfu tersenyum ketika dia melihat ini. Xia Qingping juga ikut tersenyum. Dalam kompetisi ini, dua orang termuda menjadi pesaing terkuat untuk mendapatkan medali, yang sama sekali tidak terduga sebelum dimulainya kompetisi. Fan yang tersenyum dan berkata, sepertinya Zhang Yu juga menantang Ma Ping. Dia juga mengangkat satu jari. Harus dikatakan bahwa yang pertama adalah miliknya. Cao Bo tertawa, sebenarnya, terlepas dari hasil akhirnya. Suasana hati seorang atlet yang mendambakan kejuaraan masih sama. Saya percaya Zhang Yu memiliki kekuatan untuk memengaruhi hasil yang lebih baik, tetapi ia membutuhkan cukup waktu untuk mengendap dan berkembang. Pada tahun ini, jika keduanya memiliki kesempatan untuk bertemu di arena, hasilnya pasti akan sama seperti sekarang. Beberapa orang di sekitar mengangguk dan mengangguk pada saat yang sama. Bagaimanapun, Zhang Yu adalah atlet termuda di sini, dan perkembangan masa depannya pasti luar biasa. Dan bahkan jika ia tidak berbicara tentang lompat jauh, ia hanya mengatakan lompat tinggi, Zhang Yu akan terkenal di festival olahraga cepat atau lambat. Oleh karena itu, perkembangan masa depan Zhang Yu hanya bisa lebih baik daripada Ma Ping, dan sama sekali tidak mungkin lebih buruk daripada Ma Ping. Ini sudah pasti. Zhang Yu juga datang ke landasan pacu lagi di tengah sorak-sorai penonton. Para pemain di sekitarnya juga saling berbisik. Menurut pendapat mereka, hasil dari permainan ini sekarang sudah jelas. Meskipun Zhang Yu hanya memperoleh medali perak pada akhirnya, tidak seorang pun akan memandang rendah dirinya. Bagaimanapun, mereka telah memenangkan medali emas, dan sekarang mereka memiliki medali perak. Zhang Yu juga mengatur napasnya dengan perhatian semua orang. Dengan satu tangan terangkat, para penonton menjadi tenang. Zhang Yu perlahan-lahan memulai, dan kemudian mulai mempercepat langkahnya ke depan. Di mata semua personel profesional, kecepatan Zhang Yu terlalu buruk, dapat dikatakan bahwa kata cepat sama sekali tidak masuk akal. Tetapi yang mengejutkan semua orang, dengan kecepatan yang begitu lambat, mereka mampu melewati lintasan pertandingan nasional, yang membuat banyak orang iri dengan bakat Zhang Yu. Namun, meskipun kecepatan Zhang Yu lambat, kecepatan dan tempo Zhang Yu hampir sama akuratnya dengan mengukir ulang. Dapat dikatakan bahwa larinya penuh dengan percepatan dan dinamika, dan terlihat lebih khas daripada siapapun. Tetapi yang lain tidak menyadarinya. Ketika Zhang Yu memasuki beberapa langkah terakhir untuk naik ke papan, kecepatan di kakinya tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba dia menjadi lebih cepat. Tiba-tiba, Sun Jingfu ingin merasakan sesuatu, tetapi karena percepatan Zhang Yu berlangsung singkat,
meskipun ia merasa seolah-olah sesuatu telah terjadi, ia tampaknya tidak yakin apakah ia adalah ilusi. Zhang Yu berakselerasi karena ia berakselerasi di papan, jadi kali ini ia melompat lebih tinggi daripada sebelumnya. Ketika ia menggunakan lompatan berjalan dan melangkah di kehampaan, itu hampir elegan. Teman, ketika Zhang Yu jatuh ke dalam bak pasir, penonton tiba-tiba terdiam aneh saat ini. Wasit segera mengibarkan bendera putih, dan tampaknya seluruh penonton bereaksi dan bersorak. Karena titik pendaratan Zhang Yu secara visual tidak lebih buruk dari lompatan mapping baru-baru ini, bukan, semua orang memikirkan hal ini melihat papan skor dengan gugup. Zhang Yu berjalan, keluar dari bunker dengan ekspresi tenang, dan menepuk-nepuk pasir di sepatunya. Dia bahkan tidak melihat papan skor dan berbalik ke area pemain. 8 meter dan 4. Pada saat ini, skor benar-benar ditampilkan di papan skor, dan gelombang suara besar terdengar di antara penonton untuk mengguncang penonton. Zhang Yu benar-benar melampaui mapping lagi, menyegarkan rekor provinsi dan skor terbaik pribadi. Sun Jingfu menghela napas dan menatap Xia Qingping. Lao Xia, bagaimana menurutmu? Saya tidak berpikir Zhang Yu mampu membuat hasil yang lebih baik sebelumnya, tetapi dia tidak ingin membuat hasil yang lebih baik sama sekali. Anak ini, jelas sekali kau memakan babi dan memakan harimau. Dan kau merasakannya, dia tampaknya telah mempercepat langkahnya di beberapa langkah terakhir. Aku juga merasakannya, meskipun tidak jelas, itu adalah fenomena percepatan. Jadi, Zhang Yu seharusnya tidak memiliki papan pendek, tetapi sebelum dia merasa bahwa kecepatannya sudah cukup, tidak perlu ada percepatan. Anak bau ini, benar-benar memakan babi dan memakan harimau. Hei, itu idolaku. Aku bilang dia tidak bisa dengan mudah mengakui kekalahan. Lihat, Zhang Yu unggul lagi. Jian Zizen tersenyum puas. Petik 2. Zizen, sepertinya aku tidak mendengarmu mengatakan bahwa Zhang Yu bisa menang. Apakah kau mengatakan Shaobo? Fan yang menatap Shaobo sambil tersenyum. Shaobo mendengar senyuman dan berkata, tetapi mereka tidak mengatakan Zhang Yu tidak bisa menang. Apakah maksudmu Zizen? Jian Zizen tertawa, tentu saja. Kesadaran kewanitaanku tidak pernah gagal, dan sekarang aku tahu itu hebat. Hehehehe, beberapa orang tertawa pada saat yang sama. Penampilan Zhang Yu dapat dikatakan telah mengejutkan penonton. Ding Hong, Li Yuhe dan yang lainnya juga tahu betapa tidak realistisnya ide bahwa mereka ingin bersaing dengan Zhang Yu untuk mendapatkan medali. Karena lawannya bukan lagi pemain pemimpin nasional, terus terang saja, sekarang sudah menjadi pemain tingkat pemimpin internasional. Kesenjangan besar ini mungkin tidak akan tersentuh dalam hidupnya. Yang paling tidak dapat dipercaya dari orang-orang ini adalah tentu saja mapping. Dia awalnya berpikir bahwa 8 meter dan 02-nya benar-benar mengalahkan kepercayaan diri Zhang Yu. Tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Zhang Yu segera membalas dengan hasil yang lebih baik, tentu saja membuatnya marah. Ketika Zhang Yu sampai di akhir, dia tersenyum, mengangkat jari ke mapping, dan melewatinya. Penghinaan yang nyata, apakah pikiran tentang mapping yang menggertakkan giginya membuat Zhang Yu berpikir bahwa dia telah mencapai batasnya? Apakah dia pikir dia telah memenangkan tempat pertama? Apakah mapping memikirkan hal ini dan tiba-tiba memiliki ide yang luar biasa? Dia mengikuti keheningan untuk beberapa saat, dan tampaknya merasa mustahil. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia pasti salah berpikir. Dia tidak mungkin begitu kuat, mungkin. Saudara Zhang, selamat. Medali emas lainnya telah dimenangkan. Tentu saja, Yin Hao datang dengan ekspresi iri saat ini. Permainan sudah berakhir, terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Zhang Yu tersenyum. Yin Hao berkata, juaranya pasti Zhang Ge. Zhang Ping adalah lawanmu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Yin Hao, ada kesempatan lain. Apakah kamu akan mencapai 5 besar? Yin Hao berkata sambil menghela nafas dan berkata, aku keluar dari permainan. 5 besar telah melampaui kemampuanku. Aku telah menyerah. Sayang sekali. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, aku ingin membantumu memikirkan cara lagi. Yin Hao mendengar matanya berbinar dan buru-buru berkata, benarkah? Kakak Zhang, apakah kamu tidak bercanda? Kamu benar-benar punya cara. Zhang Yu tertawa, siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Apakah aku begitu bosan? Tapi masalahnya adalah hipnosis tidak memiliki cara untuk meningkatkan nilaiku.
Apakah kamu punya cara lain? Pasti ada cara, tapi tidak banyak waktu tersisa. Jika kamu benar-benar ingin bekerja keras, kamu harus bekerja keras. Setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu.